Shalom semua, selamat pagi. Terima kasih kerana menyertai kami dalam ibadah online Gereja Damai pada pagi ini. Baik, sebelum kita mula, mari kita membacakan iman rasuli bersama-sama dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi semua, selamat beribadah, dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan sebelum kita mula dengan ibadah online kita, dan mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami dapat berkesempatan bersama jemaat-jemaat Tuhan Damai Sejahtera, baik yang ada sebagai jemaat tetap kami yang ada di Kucing, baik yang bersekutu yang ada di luar sana, dimanapun tempat mereka berada. Demikian juga saudara-saudara, rakan-rakan seiman yang bersama-sama mengambil bahagian untuk membuka daripada online Gereja Damai Sejahtera. Mari Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah kami, sebelum kami memulakan pujian penyembahan kami, terlebih dahulu kami merendahkan diri kami di kaki salib-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu, kekudusan-Mu. Kuduskanlah hati kami, kuduskanlah pikiran kami, kuduskanlah apa yang pernah kemungkinan kami telah bersalah dengan perkataan kami, agar kami berkenan di hadapan-Mu pada saat pagi ini. Mari Tuhan, turunkan urapan baru kepada kami semua. Urapi kami dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami akan mempersiapkan diri kami dalam ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengguna pakai para pemimpin pujian penyembahan kami, bahkan musik yang ada. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada hamba Tuhan yang akan membawa firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan akan mengurapi secara khusus kepadamu Tuhan. Dia menjadi saluran-Mu dan dia akan siap untuk menjadi penyambung lidah-Mu kepada kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa berkati apapun yang kami persembahkan, baik daripada keuangan kami ataupun dana, Tuhan Engkau akan memberkati, baik yang kami beri secara persepuluhan, baik daripada pemberian tangguk biasa kami ataupun janji iman kami, apapun cara kami memberi, kami tahu Tuhan itu adalah yang kami beri untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami melakukan untuk memperluaskan pekerjaan-Mu Tuhan, dan berkati setiap tangan-tangan kami yang menyumbang dengan apa cara sekalipun, baik di Gereja Damai, bahkan rakan-rakan seiman di sekeliling kami, dari setiap tempat kota dan kota, desa dan desa, kampung dan kampung. Mari Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan luar biasa baik dan terbaik. Kami mengisytiharkan tempat ibadah ini, tempat kami dalam ibadah online dimanapun kami akan membuka ini, baik keluarga, baik pribadi, bahkan setiap kami yang akan melibat sama Tuhan untuk ibadah online. Tuhan Engkau akan melindungi kami. Segala roh-roh yang tidak berkenan yang coba menyeludup, yang mengambil kesempatan untuk mengganggu fokus kami dalam ibadah online, di dalam nama Yesus kami hancurkan. Kami percaya Tuhan akan mempersiapkan kami hati yang tenang, hati yang siap untuk mendengar, dan untuk merasa dan menikmati dan mendengar dengan pendengaran telinga kami, agar dapat diterima dengan baik dengan penyertaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. 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 Haleluya, haleluya. Kita terus memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita bersukaria, hari ini
Shalom, salam sejahtera, selamat pagi. Tuhan memberkati. Em, Sebelum kita meneruskan daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan, dan mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami datang kepadamu dengan bersyukur atas berkat Tuhan, pimpinanmu, penyertaanmu telah menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga pada hari ini kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Tuhan, kami sebentar akan berbicara dengan firman-Mu Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami. Beri kami roh pengertian, pengetahuan, dan pemahaman yang baik akan kebenaran firman-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami sampaikan, firman Tuhan yang akan kami kongsikan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Hamba-Mu Tuhan, kuduskan dengan kuasa-Mu, dan biarlah Tuhan hamba menjadi berkat bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Dan melalui firman Tuhan yang akan hamba sampaikan ya Tuhan, menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Hadirlah Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Pada hari ini saya masih berbicara tentang mukjizat. Mengapa saya berbicara tentang mukjizat, saudara? Karena sangat penting bagi kita untuk memahami, ya, mengetahui segala apa ini yang Tuhan rencanakan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita tidak memahami ya apa yang Tuhan lakukan, ya. Kita tanpa kita memahami, dan sehingga kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang kita nikmati, kadang-kala kita berpikir bahwa itu adalah oleh karena pribadi kita. Yang sebenarnya bahwa di dalam keadaan yang sulit itu, Tuhan telah melakukan mukjizat-Nya. Ya, tanpa kita sadar bahwa yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan telah lakukan untuk kita. Dan oleh itu saya ingin supaya kita memahami apa yang Tuhan ingin lakukan ataupun telah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah nyata bahwa mukjizat Tuhan ya dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa kita ini mengalami mukjizat demi mukjizat Tuhan hari demi hari, kan? Oleh karena itu saudara, saya rindu untuk belajar tentang mukjizat, apa yang Tuhan lakukan, terutama bagi pribadi saya sendiri. Saya mengalami mukjizat Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Dan itulah makanya saya ingin kongsikan tentang mukjizat ini. Oke, dan pada hari ini saya akan membawa kita dengan satu topik yang berkata hidup dalam mukjizat. Ya, hidup di dalam mukjizat. Karena hari-hari kita hidup di dalam mukjizat. Amin. Kita mengalami mukjizat tiap-tiap hari dalam hidup kita. Bangun pagi itu adalah salah satu mukjizat. Bahwa di mana Tuhan telah memberi kita nafas hidup. Ya, kata firman Tuhan, nafas hidup maksudnya. Ya, kepada kita itu adalah satu mukjizat yang tidak kita dapat miliki secara pribadi kalau Tuhan tidak memberi kita hidup. Nah, jadi itu adalah mukjizat. Bahkan sepanjang hari kita hidup dalam mukjizat Tuhan. Oke, kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang kelima. Dan saya akan membawa kita untuk melihat keseluruhan ayat ini, ya. Pasal 5 ayat yang pertama hingga yang ke-11, ya. Hal ini berbicara tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya menjadi ayat mas kita di dalam konteks ayat ini, yaitu ayat yang ke-6 sebenarnya. Tetapi saya mau membaca ayat ini supaya kita mengetahui perjalanan cerita penjala ikan menjadi penjala manusia, dan melihat bagaimana mukjizat Tuhan telah terjadi. Oke, saya akan membaca dan kita akan membaca bersama. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama yang berkata begini. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengar firman Allah. Ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik, ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia, yaitu Simon, supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai.
Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tabarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang keenam, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ketujuh, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat yang ke-10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat yang 11 dan yang terakhir, dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Dan kembali kita kepada ayat yang ke-6 sebagai ayat kunci kita. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, definisi kehidupan ini terkadang menemukan sesuatu yang memang tidak dapat diselesaikan dengan kemampuan manusia. Maka itu kita memerlukan yang namanya keajaiban ataupun mukjizat. Di dalam kehidupan kita kadang-kala kita tidak terkadang menemukan sesuatu hal yang memang tidak dapat kita lakukan. Tanpa penyertaan Tuhan kita tidak dapat melakukannya. Tapi oleh karena Tuhan menyertai kita, dan saat kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan melakukannya. Dan sehingga itu adalah mukjizat. Nah, seperti yang kita lihat daripada pembacaan firman Tuhan ini, bahwa Petrus dan kawan-kawannya, mereka sepanjang malam menjala tetapi tidak mendapatkan ikan. Dan setelah Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Dan Petrus katakan seperti itu. Dan sesudah itu dia katakan, karena engkau yang menyuruh, maka aku akan menebarkan jala. Dan pada waktu itu Petrus melihat mukjizat. Nah, dalam kehidupan kita kadangkala ada perkara yang sulit kita lakukan, yang tidak mampu. Kita sudah angkat tangan, sudah angkat bendera putih, berarti kita sudah menyerah. Dan saat itu maka terjadilah mukjizat Tuhan, kan? Terjadilah mukjizat Tuhan. Pada waktu saya menuntut di STP, di Sekolah Teologi Pertama, dan saya, saudara, saya seorang yang tidak punya pendidikan. Saya tidak punya pendidikan. Saya hanya bersekolah sampai tingkatan 1, 7 bulan. 7 bulan saya di dalam tingkatan 1. Dan sesudah itu oleh karena pengaruh kawan, saya lari dari sekolah. Dan saya tidak punya pendidikan. Saya tidak bijak pandai seperti orang lain. Dan pada waktu Tuhan panggil saya pergi sekolah Injil, dan saya menghadapi masalah di sekolah. Apa masalah saya? Karena pembacaan saya agak tidak lancar, bahkan saya tidak pandai seperti orang lain. Dan jadi ini yang menjadi pergumulan bagi saya. Dan waktu saya di sekolah itu, saudara, saya banyak bergumul kepada Tuhan. Mukjizat Tuhanlah yang membawa saya menjadi pastor. Bukan oleh karena saya. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ada di sini. Saya tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, kata saya. Dan saya tidak pandai seperti orang yang bersama-sama dengan saya yang menduduki sekolah teologi pertama ini.
Karena ada teman kawan saya yang sekelas dengan kami, dengan saya. Mereka itu berpendidikan tinggi. Kawan saya itu dia sampai tingkatan 5. Dan jadi untuk bersaing dengan mereka itu, kata orang, jauh panggang dari api. Dan jadi saya tidak mampu. Dan hanya mujizat Tuhan, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya pergi ke bukit doa sendiri. Saya menangis. Tuhan, beri saya hikmat, beri saya pandai, Tuhan. Dan itu setiap pergumulan saya, saudara. Karena itu yang saya tidak dapat lakukan. Dan di waktu saya di sekolah, waktu saya belajar, dan Tuhan memberi kepada saya hikmat, bijaksana, Tuhan memberi kepada saya kepandaian. Ya, kadang-kadang ada tes yang tiba-tiba, ya. Dan Tuhan beri saya hikmat dan bijaksana. Saya juga rasa terharu karena apabila kami mendapat keputusan, keputusan saya lebih baik daripada mereka yang tingkatan 5 itu. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Sebenarnya saya bukan orang pandai, tetapi Tuhan beri saya hikmat dan bijaksana. Dan ada juga kakak saya kata, dia ini tidak pandai English, tetapi dia pandai terokai itu komputer, dia kata. Saya tidak pandai English, saya tidak pandai ya seperti dia. Kakak saya itu tingkatan 5. Wah, dia memang pandai. Cakap orang putih, cakap bahasa Malaysia kalah dia dengan saya, tapi cakap English dia seorang yang mahir. Dia bapak saya sekolah, mak saya sekolahkan dia sampai tingkatan 5. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang ajaib, yang dikatakan mukjizat. Di saat kita tidak mampu, saudara, maka Tuhan melakukannya. Dan saya percaya bahwa kita yang ada pada hari ini juga pernah mengalami hal yang sama, kan? Ya, di saat kita tidak mampu, di saat kita angkat tangan, di saat kita berseru, Tuhan tolong, maka Tuhan telah menolongkan, Tuhan telah membuka jalan. Ya, saat kita tiada jalan, kata firman Tuhan. Mukjizat dapat kita temui hanya di dalam Yesus sahaja, saudara. Ya, dia mampu melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada mukjizat di luar sana. Hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, tidak ada mukjizat di lain tempat. Hanya di dalam Yesus saja. Kalau kita pergi ke alias dukun, itu bukan satu mukjizat, itu hanya satu kebodohan. Ya, jadi apabila kita percaya kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya dan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Nah, langkah untuk hidup di dalam mukjizat, langkah untuk kita hidup di dalam mukjizat, yang pertama, kita harus percaya dan hidup di dalam iman. Ya, kita harus percaya dan beriman. Maksudnya, kita harus percaya dan beriman. Ini adalah langkah untuk hidup di dalam mukjizat. Jika kita ingin memiliki mukjizat, jika kita ingin hidup di dalam mukjizat, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Maka kita harus beriman kepada Tuhan. Nah, percaya adalah langkah utama untuk kita mendapatkan mukjizat Tuhan. Ya, langkah pertama untuk mendapat mukjizat Tuhan adalah percaya kepada Tuhan. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan akan melakukan mukjizat-Nya bagi kita? Ya, jadi jika kita percaya kepada Tuhan, ini adalah langkah. Ya, langkah yang pertama untuk kita mendapatkan mukjizat Tuhan adalah dengan percaya, beriman kepada Tuhan. Ya, beriman berarti tidak meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Kita yakin sepenuhnya akan kuasa Tuhan. Ini artinya percaya. Percaya beriman berarti kita tidak ragu, tetapi kita yakin akan kuasa Tuhan yang akan mengerjakan mukjizat itu di dalam kehidupan kita. Memiliki kemampuan untuk melakukan perkara yang besar. Ya, tak kala kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan, karena percaya dan beriman ini memiliki kuasa yang melakukan perkara yang besar, yang melakukan perkara yang luar biasa.
Jika kita percaya beriman kepada Tuhan, maka terjadilah mukjizat di dalam kehidupan kita. Jika kita percaya dan beriman, sekalipun di dalam kenyataannya kita masih belum melihat pertolongan Tuhan, setidaknya mungkin iman percaya kita pada Tuhan, Dia pasti memberikan pertolongan. Sekalipun kita tidak melihat apa yang terjadi, tetapi Tuhan akan melakukan mukjizatnya jika kita percaya beriman kepada Tuhan. Nah, oleh itu saudara, bahwa langkah untuk kita memperoleh mukjizat itu yaitu kita harus percaya, harus beriman kepada Tuhan. Jika kita percaya beriman, maka mukjizat itu akan terjadi. Ya, mukjizat itu akan terjadi. Percaya adalah kunci untuk melihat pertolongan Tuhan. Di saat kita di dalam kelemahan, di dalam menghadapi situasi yang sukar, di dalam menghadapi kebutuhan, tak kala kita percaya beriman, maka hal itu terjadi, saudara. Ya, saya teringat satu orang anak yang diajar oleh mak dia berdoa. Berdoa tiap pagi, doa makan. Bapa, terima kasih atas makanan ini, amin. Terima kasih atas makanan ini, amin. Ya, saya ajar anak saya berdoa. Sejak dari mereka kecil, saya berdoa. Ya, doa tidak perlu panjang. Tuhan, terima kasih atas makanan ini, amin. Ya, karena anak-anak. Dan pada waktu anak ini keluar, di padang sana ada seekor lembu. Lembu ini dia suka kejar yang merah. Mungkin anak ini pakai baju merah. Dan waktu dia lihat anak ini, dia kejar anak ini. Dia kejar, lembu itu kejar. Anak ini lari. Lari sekuat tenaga, semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Tenaga anak kan. Dan lalu anak ini teringat doa yang diajar oleh ibu dia. Dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan terima kasih atas makanan ini, amin. Lembu itu pun break. Nah, terus berhenti. Saudara, walaupun doanya salah, tetapi imannya kepada Tuhan itu tidak salah. Imannya kepada Tuhan itu telah menolong dia pada saat dia dalam kesusahan. Dan akhirnya dia terselamat. Dan begitu juga kita. Tak kala kita menghadapi situasi yang sukar, jika kita beriman kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, dan tak kala kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Janji firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan mendengar dan menjawab. Ya, Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku mendengar dan menjawab. Nah, tak kala kita berseru kepada Tuhan, di saat-saat kita sukar, di tengah-tengah kesukaran, maka Tuhan mendengar dan menjawab. Itulah mukjizat Tuhan. Yaitulah mukjizat Tuhan. Sebab itu jangan pernah menjadi tawar hati. Mereka yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa, kata firman Tuhan. Orang yang bimbang, orang yang khawatir, tidak mendapat apa-apa, kata firman Tuhan. Dan itulah makanya kita percaya beriman kepada Tuhan. Karena orang yang khawatir tidak akan mendapat apa-apa, kata firman Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 di sana. Ayat yang ke-25 saya akan baca. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jangan khawatir, kata firman Tuhan, tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita makan, kata firman Tuhan. Karena Tuhan menyediakan segala-galanya untuk kita. Ayat yang ke-31 di dalam Matius itu pasal yang ke-6 31 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jangan khawatir dengan kekurangan-kekurangan kita, saudara. Tak kala kita dalam kekurangan, berserulah kepada Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Ya, jangan khawatir, kata firman Tuhan. Tak kala kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok. Ya. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari.
Ya, jangan khawatir tentang apa yang kita makan, minum, tentang apa yang kita pakai, tentang apa yang akan terjadi pada hari esok. Karena hari esok adalah milik Tuhan. Nah, oleh itu tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan. Apa yang saya ingin katakan di sini, jangan khawatir. Ingin melihat mukjizat Tuhan, percaya beriman kepada Tuhan. Tak kala kita percaya beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mukjizat. Maka Tuhan akan melakukan mukjizatnya bagi kita. Jika kita percaya beriman kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Filipi yang keempat ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, nyatakanlah segala keinginan, segala permasalahan, segala kesulitan yang kita hadapi kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjawab. Ya, Tuhan akan menjawab. Dan oleh itu saudara, kita tidak perlu khawatir. Ya, percaya dan beriman kepada Tuhan. Jika kita ingin melihat mukjizat Tuhan, percaya dan berimanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang percaya dan beriman kepadanya. Yang beriman kepadanya. Langkah untuk hidup di dalam mukjizat yang kedua. Yang kedua adalah mengucap perkataan positif. Ya, mengucapkan perkataan positif. Amsal 18 ayat yang ke-21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Jika baik perkataanmu dan baiklah hidupmu. Jika jahat perkataanmu, maka jahatlah yang kamu hadapi. Dan saya teringat satu ibu, ya. Apabila ibu ini terkejut, dia akan mengatakan semua yang jahat, tidak ada yang baik. Waktu saya dengar apa yang dikatakannya, selalu orang kejutkan dia. Apabila orang kejutkan dia, ibu, dia terus semua yang jahat dia keluarkan. Orang ketawa. Saya katakan kepada ibu ini, ibu, tidak ada perkataan yang baik, yang agak rohani lah, kata saya dengan dia. Ketawa dia dengan saya. Saya kata dengan dia, saya ajar dia begini. Apabila orang kejutkan kamu, apabila kamu terkejut, katakan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, kata saya dengan dia. Lebih baik daripada apa yang kamu ucap itu, kata saya. Karena ucapan yang dia ucapkan itu semua yang jahat, tidak ada yang baik. Nah, jadi karena hidup kita ini ditentukan oleh perkataan kita. Dan hidup mereka agak susah sedikit lah. Tidak seperti orang lain. Dan juga di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita hadapi dalam hidup ini kadang-kala ditentukan oleh perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita. Dan oleh itu kita harus mengucapkan perkataan yang positif, jangan negatif. Ya, belajar. Kalau kita seperti ibu ini selalu mengucapkan perkataan yang jahat, belajar untuk ucapkan perkataan yang baik. Ya, kadang-kala kalau orang-orang marah kan, dia cakap Cina, tidak pandai cakap Cina, tapi cakap Cina yang keluar. Ya, jadi belajar mengucapkan perkataan yang baik. Ya, tak kala kita di dalam kesukaran, kesulitan, ucapkanlah perkataan yang baik. Berucaplah perkataan yang positif, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi jika kita ingin mengalami hal yang baik atau saat kita ingin menikmati hidup di dalam mukjizat, kita harus menjaga setiap kata yang keluar dari mulut kita. Kita harus jaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, jangan semaunya kita berucap. Dan juga mengucapkan perkataan yang positif, khususnya mengatakan firman Tuhan. Ya, mengatakan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ya, banyak yang diucapkan oleh firman Tuhan. Mengajar kita untuk mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Ya, kita harus belajar mengucapkan perkataan yang negatif, yang positif. Ya, belajar untuk mengucap perkataan yang positif agar hidup kita positif, kehidupan kita, cara hidup kita dan apa yang kita lakukan itu positif. Ya, perkara yang baik di hadapan Tuhan. Dan oleh itu kita harus belajar. Nah, jadi untuk meraih mukjizat Tuhan itu, saudara, kita harus mengucapkan perkara yang ataupun perkataan yang positif, yaitu firman Tuhan. Belajar untuk membicarakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, belajar untuk membicarakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, apabila ada sesuatu
petik firman Tuhan. Ya, kata firman Tuhan begini, jangan khawatir. Tak kalah saudara kita itu khawatir, jangan khawatir. Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Ya. Nah, kalau saudara kita dalam kesedihan, katakan kepada mereka, jangan sedih, jangan susah. Tuhan adalah Allah yang menghiburkan. Ya. Kita harus petik daripada firman Tuhan. Apa saja yang firman Tuhan katakan, kita petik untuk menjadi berkat buat saudara-saudara kita. Apabila saudara-saudara kita di dalam kesusahan, kesulitan, kita harus katakan kepada mereka ayat-ayat firman Tuhan. Perkataan yang positif itu harus kita katakan kepada mereka. Firman Tuhan itu, berbisiklah kepada mereka tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu berisi janji-janji Tuhan yang membawa kepada kepastian dan yang membawa kepada kita kepastian akan penggenapan janji Allah. Nah, kalau kita lihat bahwa firman Tuhan itu banyak mengandung janji. Firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Ya, dia berkata kepada hamba-hamba Tuhan dan rasul-rasul bahwa aku menyertai engkau. Dan juga aku memelihara, menjaga, melindungi, dan memberkati engkau. Ini adalah janji Tuhan. Aku akan memberi kuasaku kepadamu. Kalau kita lihat waktu rasul-rasul diutus, Tuhan katakan, aku memberi kuasaku kepadamu. Engkau menginjak ular, engkau minum racun, sekalipun engkau tidak mati, kata firman Tuhan. Dan jadi ucapkanlah perkataan-perkataan yang positif untuk membangun sesama kita. Nah, apabila kita seringkali mengucapkan perkataan yang positif, maka itu akan membangunkan iman kita. Dan di dalam kita terbangun oleh karena iman itu, maka kita melihat mukjizat Tuhan. Nah, oleh karena itu setiap saat ucapkanlah selalu kebenaran firman Tuhan. Jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang jahat, yang tidak memberkati. Dan ucapkanlah perkataan firman Tuhan, diberkatilah engkau. Damai sejahtera menyertaimu dan sebagainya. Karena itulah janji Tuhan. Jadi kita mengalami masalah, ya, tak kala kita mengalami masalah, tetaplah mengucapkan firman Tuhan supaya pertolongannya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Apabila kita menghadapi masalah, apabila kita menghadapi kesukaran, ya jangan berusaha untuk secara duniawi, tetapi kita harus mengucapkan firman Tuhan dan agar kita ditolong oleh Tuhan. Sehingga waktu kita mengucapkan perkataan tersebut, ibarat kita menabur hingga waktunya nanti akan menuai dari apa yang kita ucapkan. Ya, dalam kita mengucapkan sesuatu, ibarat kita menabur, ya menabur. Nanti pada satu ketika kita akan menuai. Ya, kita akan menuai. Ya, jadi kita harus, ya tuh, saudara, menjadi saksi. Ya, kita menabur dan pada satu ketika nanti kita akan menuai daripada apa yang kita katakan. Tak kala kita mengucapkan perkataan yang menyinggung, yang menyakitkan, maka satu hari nanti kita akan menuai kebinasaan. Dan tak kala kita menabur yang baik, maka satu hari nanti kita akan menuai sukacita, damai sejahtera, oleh karena kita telah menabur apa yang baik. Saudara, kita ucapan kita itu bagaikan kita menabur, ya. Dan oleh itu saudara, untuk meraih mukjizat Tuhan itu, kita harus mengucapkan perkataan yang positif, jangan yang negatif. Ya, jika kita biasa-biasa yang negatif, belajar untuk yang positif, ya. Yang seterusnya langkah untuk hidup di dalam mukjizat, yaitu yang ketiga, dekat dengan Yesus, ya, dekat dengan Yesus. Sebab dia adalah sumber mukjizat. Tetaplah dekat dengan dia senantiasa. Karena dia adalah sumber mukjizat, saudara. Ingin mukjizat terjadi dalam hidup kita, dekatilah diri kita dengan Yesus. Ya, jangan jauhkan diri. Ya, jangan jauhkan diri daripada ibadah. Kata Paulus, ya, latihlah dirimu, kata Paulus, untuk beribadah. Ya, jangan jauhkan ibadah. Karena di dalam ibadah ini, saudara, kita dapat mendekati diri kita. Di dalam kita mendekati diri kita dengan Yesus, di sanalah kita akan mengalami mukjizat Tuhan. Nah, dalam ayat bacaan dikisahkan bahwa saat Petrus yang sudah bekerja semalaman, namun ia tidak mendapat hasil apapun,
Tetapi ketika Tuhan menghampiri dan memerintahkan agar Petrus menyebarkan jala, maka mukjizat terjadi. Ya, mungkin Petrus tidak akan menangkap ikan kalau Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Dan saat Yesus bersama-sama dengan mereka, saat Petrus dekat dengan Yesus dan mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, perintah Yesus, maka dia mendapat ikan yang lebih banyak, lebih besar, lebih bagus. Ya, grade A yang Petrus dapat. Ya mungkin sebelum itu Petrus dapat grade C, grade D. Dan pada waktu itu dia dapat ikan yang grade A. Ikan Solomon, ada ikan Solomon di laut. Ya ikan yang terbaik. Ya Tuhan beri kepada Petrus. Dan akhirnya jala mereka itu mau koyak, kata firman Tuhan. Karena Petrus mendengar. Karena Petrus ini seorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau Yesus berkata, yang pertama melakukannya adalah Petrus. Ya, yang pertama melakukannya adalah Petrus. Ya, semua yang Tuhan Yesus lakukan dan katakan itu, yang menjawab adalah Petrus. Dia seorang murid yang sangat dekat. Itulah makanya Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Petrus berarti batu karang. Di atas Petrus itu Yesus telah mendirikan jemaatnya. Dan itulah makanya jemaat awal itu didirikan oleh pelayanan-pelayanan Petrus dan rasul-rasul. Saudara, kalau kita lihat bahwa tak kala kita dekat dengan Tuhan, ya, maka Tuhan akan melakukan mukjizatnya untuk kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-23, engkau dikatakan bahwa engkau aman. Ya, mengapa dia aman? Karena dia tinggal ataupun dekat dengan Yesus, dengan Allah. Daud dikatakan, Allah katakan bahwa di dalam dia, di dekat Yesus, di dekat Tuhan, maka engkau akan tinggal aman dan damai. Dan kalau kita lihat juga di dalam Yakobus pasal yang 4:8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, tak kala kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Di waktu Allah mendekat kepada kita, maka mukjizat Allah akan terjadi. Dan kita akan mengalami mukjizatnya. Nah, jika kita jauh daripada Allah, saudara, kita tidak akan melihat mukjizat Tuhan. Ya, walaupun kita orang percaya, jika kehidupan kita itu jauh daripada Tuhan, kita tidak akan mendapat mukjizat Tuhan. Dan kita harus mendekati diri kepada Tuhan jika kita ingin melihat mukjizat Tuhan. Untuk kesimpulan, apapun yang kita alami hari ini, percayalah bahwa mukjizat Tuhan masih terjadi. Apapun yang kita alami, suka duka, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi, ingat saudara, mukjizat Tuhan masih terjadi. Dekatilah diri dengan Allah yang adalah pembuat mukjizat. Ya, dekatilah diri kita dengan Tuhan. Mukjizat itu masih ada dan masih berlaku dan masih relevan. Dan oleh itu dekati diri dengan Tuhan. Tuhan tidak mau bekerja jika kita jauh daripada Tuhan. Walaupun kita adalah orang Kristen, banyak orang Kristen tidak melihat mukjizat karena mereka tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan ini sebagaikan hubungan saudara. Ya, saudara. Ya, kalau kita lihat hubungan saudara itu, tak kala kita adalah saudara, bahwa kita tidak sampai hati untuk melihat saudara kita itu dalam keadaan susah. Kita akan coba sebagaimana ataupun sedapat mana yang kita dapat lakukan untuk menolong, kan? Begitulah hubungan kita dengan Allah. Apabila kita memiliki hubungan yang baik, maka mukjizat Allah akan terjadi. Bersama Dia kita pasti mengalami hidup dalam kemenangan. Ya, bersama Dia kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Karena kita dekat dengan Tuhan. Dan saat kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi saudara, Tuhan akan menolong kita. Karena firman Tuhan berkata, aku menyertai orang yang percaya. Ya, aku menyertai engkau, aku berserta dengan engkau. Dan Tuhan akan menolong setiap orang yang percaya. Firman Tuhan katakan, akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya.
Nah, jika ranting-ranting itu tidak melekat kepada pokok, maka dia akan mati, kering mati, dan dibuang, dan tidak akan berbuah. Tetapi apabila kita melekat kepada Tuhan, melekat kepada pokok itu, maka kita akan mengeluarkan buah. Dan jadi oleh itu saudara, ingin melihat mukjizat Tuhan dalam hidup kita, ya. Ingin melihat mukjizat, kita harus percaya, beriman kepada Tuhan, ya. Percaya dan beriman kepada Tuhan. Itu adalah langkah yang pertama yang kita harus lakukan. Dan yang kedua, mengucapkan perkataan yang positif. Belajar saudara. Jika selama ini kita sering kali mengucapkan perkataan yang negatif, yang sebagai kutuk itu, ya jangan mengucapkannya lagi. Terutama kepada keluarga, anak kita, suami istri kita. Ya banyak orang yang tidak ingat. Oh, anak dia jahat, anak dia nakal, dia kata anak monyet, kata dia. Anak anjing, kata dia. Kalau dia anak monyet, anak anjing, kamu ibu apa? Kamu bapak apa? Jadi kamu harus ingat, dan jangan sampaikan kutuk kepada anak-anak kita. Ya, karena mulut kita ini seringkali mengeluarkan kutuk. Karena firman Tuhan katakan, dari mulut yang sama, kita mengutuki dan memberkati. Dan jadi kita harus belajar untuk mengatakan perkataan yang positif, ya positif kepada orang-orang, teman-teman dan keluarga kita. Dan agar kita diberkati Tuhan, ya agar kita hidup di dalam berkat anugerah Tuhan. Ya kita harus belajar untuk hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan, dan juga di dalam mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Ya, kita harus mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Agar kita menjadi berkat dan diberkati. Dan selain itu, kita harus mendekati Tuhan. Dekatilah Tuhan. Ya, karena Tuhan akan berbicara kepada orang yang mendekati. Apabila kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Oke, untuk mengakhiri khotbah saya ingin menaikkan pujian bersama dengan istri, dan kita boleh ikut bersama di dalam pujian ini, menjadi suatu pengakuan bersama dengan Tuhan. Ya, karena segala sesuatu itu adalah rencana Tuhan. Ya, itu adalah rencana Tuhan. Dan jadi kita harus belajar daripada rencana Tuhan. Oke, saya jemput istri saya untuk bersama di dalam menaikkan pujian ini. Haleluya. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku.
dan ku merasakan indah rencanamu. Kini rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Benar Tuhan, bahwa kami melihat rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan telah melakukan mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami hidup di dalam mujizat Tuhan. Hari-hari kami mengalami mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang senantiasa menyertai. Tuhan yang memberi kami ya Tuhan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya Roh Kudus. Kami agung mulia nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik buat kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Tuhan yang senantiasa melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mulia nama-Mu Tuhan. Kami mulia nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa, biar di mana seluruh jemaat damai berada, Tuhan Engkau menyertai. Tuhan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami telah beritakan pada hari ini menjadi berkat buat mereka ya Tuhan. Dan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita bersama dan saya akan memberkati. Tuhan kiranya menyinari, memberkati Engkau dimanapun Engkau berada. Tuhan akan memberi kepadamu kasih dan damai sejahtera akan menyertai-Mu dimanapun Engkau berada. Dan Tuhan akan memperlihatkan mujizat-mujizat di dalam kehidupanmu. Tuhan akan memberi kepadamu sukacita dan Dia akan melindungi dan membungkusi.
Keluar masuknya engkau daripada rumahmu, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungimu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, amin, amin. Makasih, Tuhan berkati. Sampai di sini saja ibadah kita hari ini. Terima kasih kerana menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah hari ini. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.